Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Selasa 1 Februari tahun 2022, Bacaan Injil, Markus 5, 21-43. Bacaan Injil, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Renungan Injil, Yesus menyembuhkan perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Mukjizat adalah keajaiban yang menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan.
Ketika Yesus berkarya di dunia, kerap kali ia mengadakan mukjizat. Hal itu dilakukan agar orang yang melihatnya menjadi percaya kepadanya. Yesus menyembuhkan perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Juga membangkitkan anak Yairus. Mukjizat itu diawali oleh adanya kepercayaan yang sungguh kepada Yesus. Pelayanan yang biasa dilakukan Yesus adalah mengajarkan kerajaan Allah, mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, dan membangkitkan orang. Semua itu dilakukan untuk menyatakan kerajaan Allah. Ia ingin agar kuasa Allah menjadi nyata dalam kehidupan umat manusia. Yesus kembali dari Gerasa menuju tempat tinggalnya. Ketika telah sampai di tepi Danau Galilea, Yesus diminta oleh Yairus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit parah. Ia memohon dengan sangat agar Yesus datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya. Yesus melihat adanya kepercayaan yang besar dan akhirnya memenuhi permintaannya. Di tengah jalan, ada perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Berbagai macam cara dilakukan untuk menyembuhkan sakitnya, tetapi selalu gagal. Ia meyakinkan dirinya dengan berkata, "Asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh." Kepercayaan kepada Yesus membawa kesembuhan dalam diri perempuan itu. Ketika masih berbicara dengan perempuan yang disembuhkan itu, datanglah anggota keluarga Yairus yang mengatakan bahwa anaknya sudah mati dan tidak ada gunanya lagi mengajak Yesus ke rumah. Mendengar berita tersebut, Yesus menegaskan, "Jangan takut, percaya saja." Yesus tetap pergi ke rumah Yairus. Sesampainya di sana, ia membangkitkan anak perempuan Yairus. Anak yang sudah mati itu bangkit lagi. Kepercayaan kepada Yesus melahirkan mujizat. Mari kita berdoa agar Tuhan meneguhkan iman kita yang percaya pada kuasa-Nya. Percayalah bahwa mukjizat Tuhan masih ada hingga saat ini. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ya, Tuhan, teguhkanlah iman kita yang percaya pada kuasa-Nya, supaya mujizat Tuhan nyata sampai saat ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.